memerangi kita yang menyuruh sunnah, meledek-ledek kita yang menyuruh kepada salafus soleh dengan kata wahabi dan lain-lain, menulis buku dengan itu. Nah, yang ini sih hajar. Ada yang ekstrim sampai mengatakan wahabi ini perampok, membunuh orang, asal lain dengan dia pancung kepala. Tapi ada yang pertengahan, di antaranya ulama Al-Azhar. Syekh Atiyah Sokor mengatakan salafi ini kalau dia tak menyalahkan orang lain, dia masih bisa berdialog, ini gerakan yang bagus. Jangan dimanis-manisin, ini kaitannya dengan al-wala wal bara. Berdasarkan pengalaman saya, ketika saya bertatap muka dengan mereka, saya pastikan 100% teroris yang ditangkap oleh Densus 88 berfaham Salafi Wahabi. Saya pastikan itu. Orang yang tidak percaya bahwa kelompok Salafi Wahabi ini akan menjadi teroris, ini adalah orang yang baru berkenalan dengan ajaran ini. Produk akhirnya akan menjadi teroris. Kenapa? Ada salah satu konsep dari kelompok ini yang kemudian dipakai hingga hari ini, yang dicetuskan oleh seorang pemikir Islam bernama Ibnu Taimiyah pada abad pertengahan, yang ditulis dalam kitabnya bernama Majmu' al-Fatawa. Konsep ini yang disebut dengan konsep al-wala wal bara. Jangan dimanis-manisin, ini kaitannya dengan al-wala wal bara. Kalau ulamanya yang menyeru kepada bid'ahnya, kepada syiriknya, memerangi kita yang menyeru tauhid, memerangi kita yang menyeru sunnah, meledek-ledek kita yang menyeru kepada salafus soleh dengan kata wahabi dan lain-lain, menulis buku dengan itu. Nah, yang ini sih hajar. Jangan dimanis-manisin, ini kaitannya dengan al-wala wal bara. Kalau kau masih bermanis-manis dengan orang yang memusuhi tauhid, memusuhi sunnah sedemikian rupa, maka dipertanyakan loyalitasmu kepada sunnah, kepada tauhid. Kalau kau memang loyal kepada tauhid, kepada sunnah, musuhi dia. Pentolannya sama ulamanya jangan disamperin ke rumahnya, baik-baik manis-manis tuh, jangan. Ini pentolannya. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai Wahabi? Karena beberapa referensi ana menemukan dahulu Muhammad bin Abdul Wahab pahamnya dulu ditolak oleh ulama-ulama dunia. Wahabi diambil dari kata Muhammad bin Abdul Wahab, maka pengikutnya disebut Wahabi. Tapi karena nama itu sudah terlalu buruk, negatif, maka berganti baju menjadi Salafi. Untuk membuat orang supaya tak lupa, maka disebut dengan Salafi Wahabi. Salafi baju baru, Wahabi baju lama. Menyikapi tentang Wahabi ini ada kelompok yang pertengahan, ada yang ekstrim, ada yang membenarkan sama sekali. Sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer, masalah yang ke-36. Masalah 37 Syiah, masalah 36 Salaf dan Salafi. Ada yang ekstrim sampai mengatakan Wahabi ini perampok, membunuh orang, asal lain dengan dia pancung kepala. Tapi ada yang pertengahan, di antaranya ulama Al-Azhar. Syekh Atiyah Sokor mengatakan salafi ini kalau dia tak menyalahkan orang lain, dia masih bisa berdialog, ini gerakan yang bagus karena dia membantah TBC, tahayul bid'ah khurafat. Bagus. Ada posting yang sangat bagus, saya bacakan. Ada postingan yang sangat bagus dari seorang salafi, tapi sama saya sangat baik. Sama saya baik betul, orangnya baik. Ini saya bacakan. Waktu datang dia ke Masjid Al-Falah dulu kita undang, lembut sekali. Judul tulisannya nanti saya postingkan, kritik untuk saudara-saudaraku sesama salafi. Namanya cari nanti di internet, Muhammad Abdullah Saleh Hadrami dari Malang. Apa bunyi kalimatnya? Kritik untuk saudaraku sesama salafi. Kita sering mendengar sebuah hadis yang sangat terkenal, umat terpecah 73 golongan, semua masuk neraka, hanya satu golongan yang di surga. Salafi berkeyakinan bahwa satu golongan yang masuk surga itu hanya salafi saja, yang lain masuk neraka. Menurut kelaikan salafi, Asy'ari masuk neraka, Maturidi masuk neraka, NU masuk neraka, Muhammadiyah masuk neraka, Habaib masuk neraka, Al-Irsyad masuk neraka, Persis masuk neraka, Jamaah Tabligh masuk neraka, Ikhwan Muslimin masuk neraka. Salafi yang tidak berkeyakinan seperti ini dikeluarkan dari salafi dan bukan dianggap salafi lagi. Apalah artinya kita pura-pura baik dan dakwah lemah lembut terhadap tokoh NU, sementara kita berkeyakinan bahwa mereka masuk neraka? Bukankah itu namanya taqiyah? Sama kita dengan Syiah. Saya Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafi. Ini adalah pilihan saya. Semua umat Islam adalah saudara saya, dan saya tidak setuju dan tidak sependapat dengan keyakinan mereka masuk neraka. Saya mengajak teman-teman untuk berpikir kembali dan tidak terus-menerus berada dalam keyakinan seperti itu. Apalah artinya istiqomah kalau kita meyakini keyakinan yang salah? Kita harus jujur bahwa tidak ada kelompok yang sempurna. Kewajiban kita saling mengingatkan, saling menasihati, saling meluruskan, saling mendoakan. Saudara-saudaraku, apa yang saya cintai karena Allah, apabila terjadi perbedaan pendapat, jangan emosional, jangan divonis serta neraka. Alangkah baiknya jika pikiran masing-masing dikomunikasikan dengan baik. Kita harus terus belajar, jangan pernah berhenti dari belajar, karena ilmu adalah ibarat lautan yang tak bertepi. Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba mengadu. Semoga bermanfaat. Malang, Sabtu 21 Rabiul Awal 1437, 2 Januari 2016. Hamba Allah yang selalu berharap petunjuk, ampunan dan kasih sayangnya, Abdullah Saleh Hadrami As-Salafi. Lembut, tapi dia pun dikeluarkan dari Salafi.